Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menampilkan video kampanye anti korupsi. Sebelum video kami tampilkan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya Mutia Wahdini. Saya Sinta Nurrahim. Saya Siti Fatimah. Saya Nahdlatunisa Aprilia. Saya Sabina Mentayani. Saya Raisti. Konstruksi wacana korupsi. Wacana korupsi pun dikonstruksi menjadi bukan korupsi, melainkan dianggap sebagai kebaikan hati. Itulah sebabnya ada yang menyebut korupsi sudah memasyarakat, bahkan sejak dulu Bung Hatta telah menyebutnya membudaya. Kalau sudah memasyarakat dan membudaya, maka bisa berarti sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan. Tiada hari tanpa praktik korupsi dalam segala bentuk dan tingkatnya. Kalau kemudian Indonesia menjadi negara papan atas dalam korupsi, barangkali bisa bercermin dari kosakata bahasa Indonesia yang begitu banyak mengoleksi ungkapan dan kata untuk menyebut nama lain dari praktik korupsi, mulai dari penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan uang negara, suap, uang pelicin, TST, tahu sama tahu, pungli, amplop, serta uang rokok. Selain itu, masih banyak lagi plesetan yang menunjukkan praktik korupsi seperti meminta rekomendasi untuk menunjukkan permintaan surat dengan pemberian uang rokok, atau hidup ini tergantung amplop-amplopan yang berkembang di kalangan pegawai negeri yang memberi amplop agar bisa cepat naik pangkat. Semuanya bisa menunjukkan betapa berakarnya praktik korupsi dalam kehidupan dan betapa tingginya derajat korupsi di negara ini. Kekayaan kosakata itu mencerminkan betapa kayanya bangsa ini atas jenis-jenis praktik korupsi, mulai dari yang dilakukan birokrat kelas bawah yang langsung bersentuhan dengan urusan pelayanan publik yang mendapat uang pelicin, sampai dengan birokrat papan atas yang mencuri uang negara yang disebut para koruptor kelas kakap. Selanjutnya, kontrol dan tekanan publik. Kontrol publik dipandang merupakan senjata yang tepat untuk terjun ke dalam semacam medan pertempuran untuk melawan wabah politikus atau korupsi. Senjata ini adalah partisipasi publik. Hasan 1983 menyebut partisipasi publik dan kontrol publik sebagai dui tunggal. Dengan kontrol publik, perilaku menyimpang seperti korupsi bisa ditekan. Namun, kontrol publik ini menuntut prasyarat adanya partisipasi publik. Partisipasi publik akan terwujud bila publik memperoleh cukup informasi. Lantas, apa yang terjadi bila informasinya sengaja ditutupi? Maka patut dicurigai, pasti akan terjadi sesuatu yang menyimpang. Korupsi dan ketertutupan itu hubungannya seperti anak dan orang tua. Tak ada keterbukaan, tak akan ada pula partisipasi publik, sebagai kontrol publik pun tak akan ada pula. Di balik soal-soal itu, bila publik sendiri bukan sebagai korban melainkan sebagai pihak yang memungkinkan terjadi korupsi, tentu saja kontrol publik pun akan hilang, karena publik akan merasa dirinya sebagai pihak yang merugi bila harus melakukan kontrol karena takut menghadapi masalah yang berhadapan dengan birokrasi. Dengan begitu, publik pun sulit diharapkan akan berpartisipasi dalam kontrol sosial untuk memberantas, membasmi, dan mengeliminasi atau apapun istilahnya praktik korupsi yang mewabah dan sudah menjadi bahaya laten di negeri ini. Pentingnya kontrol publik terhadap pemilik kekuasaan biasanya terkait dengan ungkapan mansur dari Lord Acton, "Power the to corrupt." Kekuasaan cenderung korup, namun manakala power itu bukan lagi ten melainkan is, seperti yang terkesan terjadi di Indonesia sekarang ini, maka wabah korupsi jadi cerita lumrah yang terkadang tak memancing emosi apapun dari mereka yang menerima cerita itu. Membangun publik sadar korupsi. Partisipasi dan kontrol publik kini semakin mendesak guna meningkatkan daya resistensi bangsa ini terhadap wabah korupsi. Urusan publik yang ditangani birokrasi pemerintah hendaknya menjadi partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik itu dapat dilakukan mulai dari hal yang sangat sederhana, yakni tidak melibatkan diri sebagai tikus kecil yang memungkinkan praktik korupsi oleh pejabat publik hingga yang tertinggi. Berani membeberkan kasus-kasus korupsi yang diketahuinya.
Sekian dan terima kasih video dari kami. Kalau ada salah mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.